Hai, Hai. bertemu lagi dengan saya, Mas Nida Manurung. Pembahasan kali ini adalah al-hidayah atau outsourcing yang diatur dalam PP 35/2021 Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga bermanfaat ya. Jenis pekerjaan al-hidayah. Al-hidayah tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Buruh. Al-hidayah tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang. Tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dihidayakan. Jenis pekerjaan yang bisa dihidayakan tergantung pada kebutuhan sektor. Konsep pengaturan mengenai al-hidayah dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dititik beratkan pada perlindungan pekerja dalam konteks hubungan kerja, bukan hubungan bisnis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan al-hidayah. Perusahaan dan pekerja al-hidayah. Perusahaan al-hidayah harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 20 PP 35/2021. Hubungan kerja antara perusahaan al-hidayah dengan pekerja yang dipekerjakannya didasarkan pada PKWT atau PKWTT yang dibuat secara tertulis. PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang bersifat tetap. Perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan al-hidayah, serta diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 18 PP 35/2021. Pengalihan perlindungan pekerja al-hidayah berstatus PKWT. PKWT harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan al-hidayah dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada, pekerjaan tersebut masih ada pada perusahaan pemberi pekerjaan yang sama yang diatur di dalam pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 19 ayat 1 PP 35/2021. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh artinya penjelasan pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan al-hidayah yang baru memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan al-hidayah sebelumnya. Persyaratan pengalihan perlindungan hak merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam perusahaan al-hidayah. Dalam hal pekerja PKWT tersebut tidak memperoleh jaminan kelangsungan pekerja, maka perusahaan al-hidayah bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja tersebut yang diatur di dalam pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 19 ayat 2-3 PP 35/2021. Penjelasan untuk al-hidayah atau outsourcing sampai di sini. Di video selanjutnya, part 3, kita akan membahas waktu kerja dan waktu istirahat. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.